Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Salam hijau, salam sehat, salam peduli lingkungan. Ibu harap kalian semua hari ini tetap sehat, tetap mood, tetap istiqomah dalam menjalani protokol kesehatan COVID-19. Bagaimana? Pasti sudah mulai jenuh ya? Sabar ya. Insya Allah COVID-19 akan segera ditemukan vaksinnya sehingga kita semua dapat belajar tatap muka secara langsung seperti biasanya. Nah, materi PLH kita kali ini adalah tentang keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Apa jenis-jenisnya? Dan mengapa kalian belajar keanekaragaman hayati? Kemudian bagaimana melestarikannya, bagaimana memanfaatkannya, kita akan belajar di sini. Nah, ini materi keanekaragaman hayati edisi pertama. Jadi masih ada kelanjutannya. Dengarkan baik-baik ya. Tujuan kalian mempelajari keanekaragaman hayati adalah supaya kalian mengetahui apa itu keanekaragaman hayati, apa manfaatnya buat kalian. Tujuannya adalah supaya kalian tahu bahwa banyak sekali keanekaragaman di dunia ini, di bumi, terutama di Indonesia, dan kita Indonesia itu termasuk negara yang memiliki tingkat keanekaragaman spesies hayati yang tertinggi kedua setelah Brasil. Jadi diharapkan kalian akan merasa bersyukur kalian tinggal di Indonesia, bangga menjadi warga negara Indonesia, dan pada akhirnya akan berusaha untuk memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Menurut ahli biologi, keanekaragaman hayati itu dikenal sebagai biodiversitas, artinya variasi pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem suatu wilayah. Sedangkan keanekaragaman hayati yang kita kenal adalah keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diamati melalui pengamatan atau observasi. Jadi kalian bisa melihatnya sehari-hari apa itu keanekaragaman hayati di sekitar kalian. Beberapa ahli mendefinisikan keanekaragaman hayati. Ini Ibu ambil beberapa saja ya, karena banyak sekali. Menurut Bruce Wilcox, keanekaragaman hayati adalah berbagai bentuk kehidupan di semua tingkat sistem biologis, yaitu molekul, gen, organisme, populasi, spesies, dan ekosistem. Menurut PBB, keanekaragaman hayati adalah variabilitas di antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk darat, laut, di dalamnya termasuk keragaman spesies. Sedangkan menurut ahli lingkungan hidup dari Indonesia, Profesor Dr. Emil Salim, ini merupakan ahli lingkungan yang banyak prestasinya dan diakui oleh dunia. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keadaan ekosistem, jenis, dan variabilitas genetika. Kesimpulannya, keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di semua tingkat biologi. Apa saja tingkat biologinya, nanti kita akan belajar. Secara umum, keanekaragaman hayati dibagi 3, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Contohnya, terjadinya berbagai macam warna pada bunga mawar. Misalnya kalian bisa lihat mawar itu macam-macam warnanya, ada yang ungu, merah, kuning, pink. Atau warna bunga sepatu, itu macam-macam, ada yang pink, putih. Nah, perhatikan baik-baik ya. Juga bentuk mata pada lalat. Sedangkan keanekaragaman hayati tingkat spesies itu contohnya keanekaragaman hayati pada individu atau organisme. Misalnya pohon aren dan pohon pinang itu ternyata masih satu spesies. Yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kalian bisa lihat ekosistem bermacam-macam. Ada ekosistem darat, laut, di darat juga macam-macam, ekosistem danau, ekosistem sungai, itu termasuk keanekaragaman hayati tingkat ekosistem.
Dua jenis keanekaragaman hayati, ada yang sekunder dan ada yang primer. Yang primer itu contohnya hutan alam, memang dari alamnya ya, diciptakan Allah. Kebun botani, suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, dan contohnya adalah hutan hujan tropis. Keanekaragaman hayati sekunder adalah keanekaragaman hayati yang dibuat oleh manusia, contohnya kebun sawit, sawah, dan kebun kopi. Manfaat keanekaragaman hayati banyak sekali, misalnya mendukung sejumlah proses-proses ekosistem alam seperti menjaga stabilitas iklim. Misalnya dengan keanekaragaman hayati hutan, ekosistem hutan, dia bisa mendukung supaya iklim di dunia itu tetap stabil karena dia memproduksi oksigen, mempertahankan siklus air dengan variasi ekosistem sungai, danau. Nah, itu bisa mempertahankan tetap terjadinya siklus air atau siklus hidrologi. Kalian tahu, siklus air adalah salah satu proses yang mempertahankan ketersediaan air di dunia. Yang kedua, merupakan sumber plasma nutfah, bisa menjadi sumber bibit dan sumber genetis. Mendukung penemuan obat baru dan ketersediaan sumber daya obat. Jadi dengan keanekaragaman hayati yang tingkat tinggi ini, maka kita bisa menemukan obat-obat baru yang belum diketahui. Contohnya yang kemarin baru-baru ini yang viral itu tentang kayu bajakah yang bisa mengobati kanker. Nah, apa bedanya belajar keanekaragaman hayati di biologi dan di PLH? Kalau di biologi kalian akan lebih fokus pada sistem biologinya seperti gen, spesies, genus, kalau ekosistem. Nah, kalau di PLH kita akan lebih fokus pada bagaimana keanekaragaman hayati itu setelah kalian mengetahui perbedaannya di gen, spesies, dan ekosistem atau di ekosistem, maka kalian akan lebih fokus bagaimana kalian belajar keanekaragaman hayati ini bisa mendukung sejumlah proses-proses ekosistem alam. Bagaimana keanekaragaman hayati ini bisa merupakan sumber plasma nutfah. Bagaimana keanekaragaman hayati ini bisa mendukung penemuan obat baru dan ketersediaan sumber daya obat. Nah, ini merupakan materi PLH lembar terakhir materi PLH kita kali ini. Minggu depan kita akan belajar lagi bagaimana keanekaragaman hayati ini bisa mendukung proses-proses ekosistem alam, sumber plasma nutfah, dan penemuan obat baru. Tugas kalian kali ini, karena kalian tidak bisa diskusi kelompok, kalian hanya membaca dan memperhatikan baik-baik apa saja keanekaragaman hayati yang sudah ditampilkan di PowerPoint ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya pada classroom ya. Tugasnya nanti setelah kita selesai semua belajar keanekaragaman hayati. Itu saja dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap disiplin menjaga protokol kesehatan COVID-19. Salam hijau, salam peduli lingkungan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.